Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada sukacita toh? Amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan senyuman yang paling manis juga untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita jabat tangan, katakan shalom buat ketemu semua. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sini katakan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepadanya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik di perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu, jala itu tidak goyang. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Itulah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya, mungkin kita tahu bahwa saat ini kita akan merayakan masih penamaan apa? Yesus menampakkan diri ya. Jadi pagi hari ini saya ambil firman Tuhan di dalam Yohanes 21 yang tadi kita sudah baca, yang mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang ada di pantai Tiberius, di pantai Danau Tiberius ya. Kita belajar bagaimana kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya dan menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias, membawa berkat yang melimpah dan juga pemulihan bagi murid-muridnya. Ya, di sini tadi kita sudah baca firman Tuhan ini, dan saya ambil satu tema kecil, yaitu berkat dan ketaatan membawa berkat dan pemulihan. Ketaatan membawa berkat dan pemulihan. Itu tema yang saya bawakan pagi hari ini, sehingga kita mau belajar bagaimana kisah Petrus waktu dia ada di Tiberias. Di situ Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Di waktu di Tiberias itu sudah ketiga kali ya, tadi firman Tuhan bilang. Yang pertama itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak hadir. Dan yang kedua Thomas hadir, dan yang ketiga ada di Tiberias. Kita melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, karena mereka dalam keadaan kebingungan.
Mereka dalam keadaan tidak bisa buat apa-apa. Dong bilang ini butuh mau bikin apa lagi. Karena mereka lihat sendiri dengan mata. Amin. Dari Getsemani sampai ke Golgota dong sendiri yang tahu. Dong lihat sendiri. Kalau kotong masih baca firman Tuhan, nonton video. Tetapi murid-murid ini dong lihat sendiri. Waktu ada di taman Getsemani, Yesus berdoa sampai keringat keluar darah. Perjalanan mulai dari Getsemani begitu luar biasa, dipukul, dihujat, diolok, dihina, bahkan sampai di Getsemani, sampai di Golgota juga dipaku, disalibkan, ditombak, diberikan mahkota duri. Perjalanan yang sangat luar biasa. Dan juga pada waktu Yesus dikuburkan, dia bangkit. Masih ada mahkamah agama kasih keluar surat. Dia bilang itu murid-murid itu yang senculik sendok. Senculik Tuhan Yesus. Sembunyi sendiri di mana. Sehingga murid-murid itu waktu itu mereka sangat ketakutan. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang pertama dan yang kedua ada di ruangan yang terkunci? Karena mereka masih takut. Coba kotong bayangkan. Kita bayangkan kalau kotong ada di situ pada waktu itu. Pasti kotong takut. Karena apa? Setiap hari ini murid-murid dengan Yesus. Amin. Kalau kotong bakawan sama-sama, kalau dia punya masalah seperti itu, pasti kotong takut. Kotong mau jalan di tempat-tempat ramai, pasti kotong takut. Karena kotong juga pasti kena tangkap. Murid-murid pun demikian. Sehingga pada waktu itu mereka ada dalam keadaan dalam ruangan yang terkunci. Di situ Yesus datang. Dia bilang damai sejahtera. Dia memberikan kekuatan. Amin. Bahkan yang kedua kali Yesus datang waktu Thomas ada, dia bilang damai sejahtera. Ya. Kenapa sampai Thomas bilang, teman-teman bilang, Thomas bilang, kau suka ketemu Yesus, Yesus sudah bangkit. Thomas bilang dia tak sangat percaya. Kenapa ya Thomas bilang begitu? Karena memang dia lihat bahwa Yesus itu sangat luar biasa penyiksaan. Sehingga dia bilang dia tak sangat percaya kecuali dia lihat dengan mata. Tapi pada waktu Yesus menampakkan diri yang kedua, di situ Thomas hadir. Dan benar-benar Tuhan menguatkan mereka. Sehingga pada waktu itu Yesus menampakkan diri yang ketiga kali di Danau Tiberias, kita melihat bagaimana perjalanan Petrus. Mungkin dong teman-teman, ada sesama murid-murid dong omong, dong bicara waktu penyiksaan Yesus. Pasti dong ada berbicara di situ. Mungkin dong bilang ya Tuhan Yesus mati, dia bangkit, pasti dia sama-sama dengan kotong. Pasti dong akan bicara seperti itu. Dia sama-sama lagi dengan kotong, seperti yang waktu 3,5 tahun kotong sama-sama. Sehingga di sini kita melihat bahwa di dalam ayatnya yang ketiga itu Petrus mengambil keputusan bahwa dia akan kembali kepada pekerjaan semulanya. Karena pekerjaan semulanya itu adalah apa? Dia sebagai penangkap ikan atau nelayan. Dia kembali karena dia merasa bahwa apalagi dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, dia sudah mengecewakan hati Tuhan. Dia merasa bahwa ini tidak bisa, biar beta kembali sudah kepada beta pekerjaan yang semula. Ya. Tetapi apa yang kita lihat pada firman Tuhan pagi hari ini yang potong baca di sini, ya, di situ Yesus hadir untuk memulihkan mereka. Amin. Ya, Yesus hadir untuk memberkati mereka. Yesus hadir untuk menguatkan mereka. Jadi ketong yang ada pagi hari ini, bahkan ketong yang ada di luar sana, ketong percaya bahwa di saat ketong mengiring Yesus, tidak ada yang bilang semuanya baik-baik. Pasti ada sukar sulit. Ya, kemarin kita dalam perjalanan dari Takari sampai di Kupang, ketong baca, ketong omong, ketong bilang di mana-mana biar ketong melakukan kebaikan juga pasti ada orang sudah suka. Di mana-mana saja. Bahkan juga pasti mau di gereja, mau di persekutuan doa, mau di kantor, mau di sekolah, mau di mana saja, pasti ada saja yang buat kotong terombang-ambing. Tetapi saya percaya kalau kotong tetap kuat di dalam Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin. Tuhan pasti berikan kekuatan yang baru. Sehingga kita di sini kita melihat perjalanan daripada seorang Petrus ini. Di situ ayat yang ketiga dia bilang sepanjang malam dong melakukan itu, karena kita tahu bahwa Petrus itu adalah orang yang luar biasa, dia sebagai penelayan yang luar biasa. Tetapi di sini firman Tuhan katakan sepanjang malam dong mendapat apa-apa. Karena apa? Dong melakukan mereka dong punya kekuatan sendiri, pengalaman sendiri, apa yang dong suka lakukan dong melakukan itu. Tetapi kalau di luar Yesus tidak bisa apa-apa.
Sebab di dalam Yohanes 15 itu dikatakan bahwa tinggallah di dalamku. Amin. Di saat kita tinggal di dalam Yesus, pasti kita akan berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, pasti kita bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin, pasti akan mungkin. Ya, kalau kita tinggal bersama dengan Yesus. Kalau di luar Yesus, kita tidak bisa buat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan. Jadi mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, persoalan kita, sekarang kita lihat keadaan ekonomi, keadaan dunia sekarang, buat kotong sebagai orang-orang percaya terombang-ambing, tergoncang. Kotong juga tergoncang dengan kotong mau iman, kotong mau percaya, sonde. Ya, seperti Petrus kita lihat. Di saat dia melihat itu dalam 3 tahun setengah dalam perjalanan bersama dengan Yesus, semuanya baik-baik saja. Sehingga di dalam saat zona yang nyaman, Petrus bilang begini, Tuhan Yesus kalau lu salib kepala di atas, beta di bawah. Itu dalam keadaan zona nyaman. Kalau kotong dalam keadaan baik-baik saja, kotong bilang ini bebas sudah. Siapa mau lawan? Ya. Tetapi kalau kotong dalam keadaan zona yang tidak nyaman, kita lihat Petrus. Hanya orang bilang, ini kayaknya dia ada dengan dia sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini pasti dia sama-sama. Dia bilang sonde. Akhirnya apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Itu dalam keadaan zona yang tidak nyaman. Nah, kotong juga sebagai umat pilihan Tuhan. Di saat kita punya masalah, persoalan, tantangan datang, mari kotong tetap setia dengan Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur Petrus, Tuhan masih kasih dia kesempatan. Di saat dia menyangkal 3 kali ayam berkokok, tatapan mata Yesus dengan tatapan Petrus, kita lihat di video itu. Itu membuat Petrus menyentuh sekali. Akhirnya dia mulai kembali. Dia minta ampun dengan Tuhan. Dia kembali. Ya, tetapi kita melihat di sini dalam keadaan Petrus dalam keadaan yang tidak bisa mengendalikan diri lagi, dia kembali. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Di dalam ayat yang ketiga di sini, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya. Karena suasana batin murid-murid itu sedang meragukan, di mana apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan murid-murid. Selama 3 tahun setengah mendengar apa yang Yesus katakan, bahwa mereka melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Ya, memang benar. Murid-murid tahu bahwa Yesus telah bangkit, namun dong sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena apa? Iman mereka saat itu sangat bergoncang. Sehingga di dalam ayat yang ketiga tadi kita baca itu. Dan ketika sepanjang malam dong berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan mereka sendiri, bahkan juga dengan pengalaman mereka, namun tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada apa-apa yang mereka dapatkan. Jadi Bapak Mama yang dikasih di dalam kasih Yesus Kristus, siapapun kita, sehebat apapun kita, sepengalaman apapun kita, kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi mari kita tetap andalkan Tuhan. Amin. Kita tetap andalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti Petrus yang adalah seorang nelayan, berpengalaman namun sonde menghasilkan apa-apa. Bila tanpa pertolongan Tuhan, dia sonde bisa buat apa-apa. Sehingga di sini Yesus datang kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-5 itu di sini katakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Jadi Yesus datang untuk memulihkan dan menguatkan, bahkan memberikan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada murid-muridnya. Ya. Jadi Yesus peduli, amin. Apapun keadaan kita, dia tetap peduli dengan kita. Sehingga di sini dia katakan, Yesus tahu bahwa sepanjang malam murid-murid tidak dapat apa-apa. Tetapi pada waktu pagi dia datang, dia sudah bilang, hai murid-murid. Tetapi dia bilang, hai anak-anak. Amin. Artinya bahwa di antara Yesus dan murid pada waktu dia datang, bukan hanya sebagai seorang guru dan murid, tetapi dia datang sebagai seorang bapa dan anak. Karena dia begitu peduli. Jadi kita yang sebagai umat pilihan Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita jangan khawatir dalam keadaan apapun.
Kita jangan khawatir dengan kondisi sekarang ini, tetapi mari kita andalkan Tuhan. Tetapi di saat kau mengandalkan Tuhan, di situ ada ujian-ujian iman yang datang. Saya bersaksi, saya berdoa bergumul untuk anak-anak masa depan. Dan bulan lalu atau 2 bulan lalu itu mereka mau regis. Saya berdoa, Tuhan, pokoknya setiap kali namanya kita punya pergumulan ya sebagai orang tua. Karena saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya simpanan, tidak ada barang berharga, hanya saya punya Yesus yang adalah sumber segala-galanya. Jadi apapun saya berdoa. Jadi saya berdoa minta Tuhan pas waktu tanggalnya yang mau setor. Jadi pagi itu tidak ada apa-apa yang saya mau dapat. Sekitar jam 10 pagi ada orang datang. Dia bilang, Marita, saya memberkati Mama Rita. Ya Tuhan, terima kasih. Dia pulang mungkin 5 menit, ada orang datang lagi. Marita, dia mau pinjam uang. Ini buat beta tergoncang. Karena memang kasih pas dengan yang beta butuhkan untuk meregis anak-anak. Dan dia datang itu beta siap mau pilih bank NTT. Itu beta mulai bimbang, bingung, ragu. Semua mulai kacau di beta otak. Sonde mau kasih, ini hamba Tuhan. Sonde mau kasih, sonde bisa. Beta masuk di kamar Tuhan Yesus kuatkan beta. Apa yang dia harus ambil keputusan? Jam 2 bank NTT tutup. Ini sekarang sudah jam 11, hampir jam 12 Tuhan. Tapi beta tetap itu. Beta mau berkati. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia pulang. Pas jam 2 saya bilang, Tuhan, ini sudah jam 2 bank NTT semua tutup Tuhan. Kurang 5 menit, Tuhan kirim orang. Dia memberi yang terbaik buat saya. Dan lebih apa yang saya butuhkan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tadi beta tahan ini uang, beta sudah dapat yang lebih ini. Jadi kadang-kadang kita seperti itu ya. Kita punya iman ini tergoncang. Apakah ke dalam kondisi yang begitu, yang kau sangat membutuhkan, kau mau memberkati orang atau tidak? Seperti yang tadi beta bilang Simon Petrus itu. Di saat dia dalam keadaan zona yang baik, dia bilang beta bisa buat apa saja. Tetapi di saat zona yang tidak baik, dia menyangkal Yesus. Bapak Mama, mari kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Saya juga pernah 2, 3, 5 hari yang lalu saya juga begitu. Itu saya tidak ada 1 rupiah, bilang mau 1000 rupiah pun saya tidak ada. Dan yang memang kita hidup di desa itu seperti itu ya. Dan itu memang kalau kita bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Pagi-pagi sekitar jam 7 saya mau siap ke sekolah. Tuhan kirim ada 1 mama janda 2 datang. Dan itu saya tidak begitu kenal dengan dia. Mungkin hanya biasa kita lihat saja, tapi saya tidak pernah begitu akrab. Dan itu jaraknya sekitar 5 kilo datang ke rumah. Datang sampai di rumah dia dengan ojek. Saya juga kayak aneh begitu. Saya bilang, Mama, kok Mama tahu di rumah? Dia bilang, iya beta tanya-tanya. Dia masuk, dia bilang, kira mana Mama? Beta mau pinjam uang 10.000 sama mau beli beras. Kan itu aneh, beras sekarang sudah ada harga 10.000 lah. Tapi saya tahu di Kupang harga berapa. Tapi kalau potong di Takari yang paling mahal 15.000, 14.000. Kalau beras mall karena sekarang lagi panen jadi 13.000. 10.000 sudah dapat lagi. Itu mau bikin kemana? 1.000 rupiah pun beta sudah ada. Masuk di kamar betanya Tuhan, beta sampai menangis. Tuhan, ini Tuhan mau uji beta atau apa Tuhan? Ya. Mau bikin kemana? Ini dia tua lagi dan dia datang. Ini pasti uang ojek SPP harus 10.000. Karena kita ke pasar hewan itu sudah SPP 10.000. Nah, itu saya Tuhan Yesus tolong kita mau kemana ini Tuhan? Mau buka lemari juga, mau buka apa, mau ambil apa? Soalnya ada apa-apa. Tapi Tuhan dalam hati bilang harus kasih. Lu harus kasih dia. Tapi mau kasih apa Tuhan? Ini saudara apa pun 1.000 rupiah soalnya ada juga. Soalnya mungkin dia harus kasih dia 10.000. Itu paling dia pulang bayar ojek selesai. Tapi waktu beta buka lemari Tuhan Yesus tolong beta. Karena biasa sisip-sisip. Nah kita mama-mama ya. Kalau ada uang sisip-sisip di saku. Jadi saya boleh bongkar. Saya bilang. Makanya saya bilang mama tunggu sedikit ya. Saya boleh bongkar pakaian. Boleh robo begini saku. Oh puji Tuhan. Ternyata dapat 1 lembar yang sudah bisa tukar. Dia bilang Tuhan, beta langsung ambil envelope, beta kasih. Dia bilang nanti beta kasih kembali ya mama, sudah mama bawa
bawa saja. Ya, di situ Bapak Ibu hati rasa lega dan Tuhan memberkati kita. Itu luar biasa. Jadi dalam keadaan zona yang seperti itu, bagaimana dengan keadaan kita? Kita melihat belajar daripada seorang Petrus ini. Ya, kita mau belajar. Di sini dia mau mengandalkan, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan, dia punya hikmat. Tetapi apa yang dapat? Dia tidak dapat apa-apa. Amin. Ya, tetapi Yesus hadir. Dia hadir sebagai Bapa. Karena di sini dia menyapa, dia bilang, "Hai anak-anakku, adakah lauk pautku dengan kamu?" Dia tanya, dia tahu karena sepanjang malam ini murid-murid dan anak-anak sudah apa-apa. Ya, tetapi dengan jujur murid-murid katakan tidak ada. Amin. Berarti kita harus jujur dengan Tuhan. Amin. Kita harus jujur dengan Tuhan. Soalnya ada bilang kita son ada. Ya, kita memberi apa adanya yang ada pada kita. Amin. Ya, kita punya gereja itu kita diajar untuk memberi dengan apa adanya. Sampai ketemu gereja sudah bangun begitu luar biasa, di belakang lagi sudah tahu itu berapa kali berapa. Ya, kemarin kita visitasi di gereja yang sebelah, kita ke sana, mereka juga sedang membangun. Saya tanya teman-teman majelis, saya bilang, teman majelis yang ada di gereja itu, saya bilang, kalau sedang membangun begini, biasa kasih jemaat itu satu rayon, satu kakak berapa? Dia bilang ini ada sampai 5 juta, 2 juta. Kalau kosong di Bethesda ke mana? Dia bilang tidak. Kita hanya diajarkan memberi dengan apa ada, dan diajarkan yaitu lutut kita. Kita berdoa. Jadi itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi mari kita terus andalkan Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Dia sangat peduli dengan kita. Tetapi kadang-kala kita dalam zona yang tidak nyaman, kita mulai lari. Kita mulai lari kepada dunia, kita mulai lari kepada yang lain. Kita mulai tidak tahu bahwa kita bilang Yesus itu sudah ada jawaban. Kau tahu ikut Yesus setiap hari, menyanyi, ikut gereja setiap minggu, di dalam keadaan, di dalam apa? Jangan dilibatkan di pemuda, bahkan semua kau tahu libatkan itu. Tetapi kau tahu sudah rasa apa-apa. Tetapi Tuhan memberi tepat pada waktunya. Amin. Ya, dia kasih tepat pada waktunya. Sedang yang mana kita lihat ini Petrus ini dengan teman-temannya. Waktu pagi, dia sudah capek, Yesus datang menyapa dong. Di situ ada mujizat terjadi. Amin. Bahkan juga dong lakukan itu tidak bersungut-sungut, tidak bertanya-tanya. Tuhan bilang, tebarkan jalamu yang ada di sebelah kanan. Dosa dia bilang, Tuhan pasti panjang malam potong su kiri kanan muka belakang potong sebuah Tuhan masuk dapat. Tidak. Tetapi dong tetap taat. Amin. Dong tetap ikut apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan bilang tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Kalau kotong ikut perintah Tuhan, kotong taat apa yang Tuhan bilang, pasti ada mujizat. Amin. Pasti ada mujizat. Yang penting kotong mau taat, kotong mau ikut perintah Tuhan. Ya. Seperti yang tadi kita kesaksian, kotong merasa bahwa ini sudah bisa. Tetapi kalau kotong taat dengar suara Tuhan, kotong taat perintah Tuhan, Tuhan buktikan semuanya. Ya, mujizat Tuhan pasti akan terjadi buat kita semua. Ya, kita percaya bahwa kotong yang ada di Hope, di gereja ini, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, jadi mari kita hanya saling menguatkan satu sama yang lain, supaya di saat kotong punya gelombang dunia ini datang, masalah persoalan kotong tetap kuat di dalam hadirat Tuhan. Kotong tetap menyembah Tuhan. Kita tetap seperti tadi puji-pujian katakan, walaupun duri dalam daging itu sakit, sangat sakit sekali, tetapi Tuhan Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Ya, kita tetap andalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Ya, seringkali kita menganggap sepele dengan suara Tuhan, karena kotong sibuk dengan kotong punya pekerjaan, kotong sibuk dengan kotong punya urusan, tetapi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kotong sibuk dengan kotong pekerjaan, dengan kotong punya, sibuk dengan orang lain, pasti kotong bisa dengan suara Tuhan. Tetapi kalau kotong peka, mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan bukan hanya ada di tahun 2000 yang lalu, tetapi masih ada sampai hari ini. Sampai detik ini pun mujizat Tuhan itu masih ada. Yang penting kotong mau taat, kotong mau ikut perintah Tuhan. Kita jangan ombang-ambing. Ya, seperti murid-murid ini.
Di sini Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kalau kita mau percaya, kita mau andalkan Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh murid-murid itu, di situ ada pemulihan terjadi. Sehingga di situ pada waktu mereka tarik ini jalan sepenuh dengan ikan, amin. Mujizat Tuhan terjadi. Padahal itu pagi, siang. Bapak Stevi, kalau siang itu dapat ikan ke sore. Kalau ya pasti sore ya, karena siang matahari sudah keluar tuh pasti ikan sudah di laut yang paling dalam. Tetapi ini mujizat Tuhan terjadi. Ya. Baru itu di sini tadi firman Tuhan bilang hanya berapa mil saja. Ya. Berarti sudah dekat dengan pantai. Itu kan tidak mungkin mendapat ikan. Tetapi apa yang terjadi di sini dia bilang dapat 153 ekor dan besar-besar lagi. Ya. Bahkan juga Rasul sampai di darat lagi Tuhan susiap roti, susiap ikan lah dikasih dong. Itu hal yang sangat luar biasa. Amin. Ya. Berarti apa yang kau miliki Tuhan sudah siapkan juga buat kau. Amin. Ya. Ketong sudah dapat ini ikan banyak-banyak, tetapi ketong ada di dong, ada di luar sana. Di situ ada roti, ada ikan. Itu hal yang sangat luar biasa. Sehingga kita bilang Tuhan itu baik, terlalu baik dan sangat baik dan sungguh teramat baik. Amin. Ya, jangan hanya kita bilang Yesus engkau baik, Yesus baik, baik buat saya, tapi ketong sudah pernah rasakan kebaikan Tuhan. Ya, seperti tadi, kalau kita mau merenungkan kebaikan dia terlalu baik. Yesus kasih memberkati mujizat sunyata lagi. Sampai di pantai dia siap di sini pinggir pantai dia siap lagi roti dengan ikan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia siapkan yang terbaik, malah yang lebih terbaik lagi. Ya, kalau kau mau andalkan Tuhan, kalau kau mau tetap ada dalam hadirat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita. Sehingga di sini di dalam ayat yang ke-6 dia bilang, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu. Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, karena mereka sibuk dengan mujizat yang ada, dan lupa bahwa yang pembuat mujizat itu adalah Tuhan. Ya, jadi kadang-kala potong merasakan berkat melimpah-limpah, potong susah mau berdoa lain. Ya, potong kalau merasa bahwa potong sudah berkati lewat potong pekerjaan, potong sudah berkati lewat potong pengusaha lewat apapun, potong susah mau dengar suara Tuhan lain. Ya, tetapi kita percaya di hoax ini tidak. Amin. Potong selalu mendengarkan suara Tuhan. Ya, potong selalu mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Sehingga di situ Tuhan siapkan segala sesuatu bagi kita. Ya, di sini firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Dalam ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atas ikan dan roti. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu siapkan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang potong saudara lihat, apa yang potong saudara apa, itu yang Tuhan lihat buat bagi kita. Amin. Ya, jadi kita percaya bahwa kita yang penting kita jangan mengeluh, kita jangan protes. Apa yang Tuhan bilang kita lakukan itu. Sebab inilah berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan Yesus saat kehadirannya nyata dalam petunjuk hidup hari lepas hari. Karena itu jangan kita mundur dan menjauh dari Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber berkat dan Dia adalah sumber keselamatan kita. Ya, jadi kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tapi terkadang ketaatan kita dari hasil kecil dapat membawa berkat yang sudah potong duka. Ya, jadi apa yang potong dapat walaupun sekecil apapun, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Ini hari kita bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena kita lihat hari-hari banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita bersyukur kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Ini menjadi peringatan bahwa ketika kita mematuhi perintah-perintah Tuhan, Dia akan lebih memberkati kita lebih dari apa yang kita harapkan. Amin. Seperti di dalam pertama Korintus
Pertama Korintus 2 ayat 9 dibilang, apa yang sonde kotong lihat dengan mata, apa yang sonde kotong dengar dengan telinga, apa yang sonde pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Ini di sini kita harus garis bawahi bahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Berarti untuk kotong yang percaya kepada Dia, hanya itu khusus, tidak semua orang. Amin. Kita di GBI Hope ini kita percaya kita akan diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan kita mengandalkan kepintaran kita jangan mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita tetap andalkan Tuhan. Walaupun ada kata bijak dibilang begini, pengalaman adalah guru terbaik. Tetapi karena itu banyak orang belajar dari pengalaman, bagaimana harus bertindak, bagaimana harus melakukan sesuatu. Tetapi firman Tuhan yang kau baca pagi hari ini ternyata berlawanan dengan apa yang kau pikirkan. Ya. Pengalaman sudah cukup menjadi penentu keberhasilan. Ya, kita lihat Petrus. Petrus tahu persis, dia tahu persis danau Tiberias itu, karena dia adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Namun sepanjang malam di situ dong sudah dapat apa-apa. Ya. Berbicara tentang keberhasilan itu berbicara tentang pengalaman. Itu sudah berbicara tentang pengalaman seperti yang tadi Beta bilang. Ya, ditentukan oleh kehebatan kita, ditentukan oleh kepintaran kita. Namun keberhasilan itu bersumber dari ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Ya. Sebagai manusia kadangkala kita mengandalkan pengalaman kita. Kadangkala kita mencari solusi, tetapi terkadang kita justru putus asa karena sudah memperoleh hasil yang memuaskan. Ya. Kita pikir beta seorang pengalaman, kalau lu baru datang, ini beta ini yang sudah dari jauh-jauh ini, beta banyak pengalaman. Ya kadang-kadang kita begitu ya, kita lakukan itu karena pengalaman kita, tetapi pengalaman itu tidak semuanya bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi mari kita terus andalkan Tuhan, amin. Dalam segala hal apapun kita terus andalkan. Di sini di murid-murid pun jujur, mereka taat kepada Tuhan. Apakah kita mau memilih ketaatan atau pengalaman kita? Ketika kita memilih kita taat untuk beriman kepada Yesus, maka mau tidak mau perintah, maka kita akan mengikuti perintah Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat dan berkat yang melimpah-limpah. Ya, di sini seperti yang dialami oleh Petrus dan juga teman-teman. Oleh karena itu, kita mau belajar dari Petrus dan teman-temannya bahwa mereka taat dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka disitulah Tuhan berubah buntu menjadi sebuah keberuntungan. Ya. Taat itu artinya harus sepenuh, harus full. Jangan kotong dengar, kotong buat setengah-setengah, itu bukan taat. Tetapi kalau taat, kita harus lakukan full. Dengar apa? Lakukan itu. Amin. Itu baru namanya taat. Kalau bilang taat, kalau potong hanya dengar, saya mau lakukan, itu bukan taat. Tetapi kalau taat itu dia harus full, karena ketaatan membawa berkat. Berkat bukan hanya materi saja, tetapi berkat itu dalam segala hal apapun. Ya. Orang yang tidak taat adalah orang yang menyimpang, orang yang sone mau merendahkan diri, bahkan orang yang sone mau mendengarkan masukan orang lain. Ya, itu adalah orang yang sone taat. Bahkan orang yang sone taat itu adalah orang yang malas. Itu orang yang sone taat, betul ke sone. Ya, jadi kalau kau malas datang gereja, malas dengar firman Tuhan, malas puji Tuhan, itu artinya orang yang sone taat. Ya. Tetapi ketaatan membangkitkan semangat. Ya. Ketika murid-murid melakukan apa yang Yesus perintahkan dan terjadi mujizat, di mana jalan mereka dipenuhi ikan 153 ekor banyaknya. Sehingga Yohanes akhirnya sadar dan memberitahukan bahwa Petrus, yang mana waktu itu Petrus sedang sibuk atau fokus pada mujizat yang terjadi, bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kita fokus dengan pekerjaan kita, jangan kita fokus dengan orang lain, tetapi mari kita fokus kepada Tuhan. Aman? Ya, kita fokus kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kepada kita. Demikian juga seringkali mujizat itu mengalihkan ketong perhatian, di mana ketong lebih fokus pada mujizat.
tetapi kau lupa siapa yang membuat mukjizat itu. Ya, seperti yang tadi Beta bilang ya, tapi kita fokus kepada Tuhan. Karena Dia yang membuat mukjizat. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 itu ada perhatian Tuhan Yesus terhadap kebutuhan murid-muridnya. Ya, Yesus sangat peduli. Sehingga di sini dia katakan bahwa dia siapkan roti dan juga ikan. Dia siapkan yang terbaik. Yesus meminta mereka untuk menambahkan hasil tangkapan mereka untuk dibakar di ayat yang ke-10 itu. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus ingin setiap kita yang percaya dan berpartisipasi dalam pekerjaannya, meskipun segala sesuatu sudah ada dalam kendali Tuhan. Jadi kita terus andalkan Tuhan. Kita percaya bahwa mukjizat Tuhan itu masih ada bagi kita. Kita akan melihat bahwa pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya itu ada pemulihan. Di sini kita lihat bahwa Petrus dia merasa ada pemulihan. Waktu dia berkumpul dengan Yesus, di situ dia makan ikan yang Tuhan sudah siapkan, roti yang Tuhan sudah siapkan. Di situ ada pemulihan terjadi. Mungkin Tuhan Yesus waktu itu dong bertemu Tuhan Yesus sudah marah. Sudah marah Petrus bilang, kenapa lu menyangkal Beta 3 kali? Tidak, tetapi mereka Yesus dia penuh belas kasihan. Amin. Dia begitu mengampuni sehingga dia datang kepada Petrus. Siapa yang terbaik untuk murid-muridnya? Dan di situ ada pemulihan terjadi. Ya, kita lihat pada waktu pemulihan yang di dalam kita baca bahwa itu yang tentang di dalam ayat yang ke-15, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam ayat yang ke-15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Bukan hanya satu kali Yesus bertanya kepada Petrus, tetapi 3 kali sesuai dengan penyangkalan Petrus. Amin. Ya, berarti ada pemulihan. Di waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus juga bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya, berarti di situ ada pemulihan terjadi. Di saat kita datang kepada Tuhan, kita percaya apapun masalah kita, apapun persoalan kita, pasti ada pemulihan. Pasti ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita rasakan. Amin. Ya, jadi mari kita terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di sini Petrus sudah ada pemulihan bersama dengan Yesus. Jadi pada waktu Yesus datang bersama-sama dengan mereka, Petrus merasa ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga dia tidak khawatir lagi, dia tidak bimbang lagi, sehingga sampai hari ini kita masih mendengarkan, kita masih melihat kebaikan-kebaikan Tuhan lewat Petrus. Amin. Begitu Petrus merasakan kebaikan Tuhan, dia bukan hanya tinggal diam, tetapi dia terus bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Jadi kita yang pagi hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan, mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan dan juga kita tetap menyembah Dia dan juga kita tetap bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kita. Itu firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus